yang diamanatkan dalam PP 18 tahun 2016. Kalau kita lihat tadi secara umum jawaban gubernur itu telah memenuhi beberapa substansi apa yang ditanyakan oleh fraksi-fraksi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi, struktur, ya, dan kemudian juga tipologi dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, ya, tentu DPRD akan melihat secara substansial apakah organisasi ini merupakan organisasi yang efisien, efektif, kemudian kaya, guna dan sebagainya. Ini akan terjadi di DPRD. Contoh tadi dilihat disebutkan bahwa ada pengurangan 46 jabatan struktural, 3 untuk jabatan eselon 2, kemudian 35 untuk jabatan eselon 3, hanya 8 untuk jabatan eselon 4. Harusnya kan terjadi kenaikan. Kalau seandainya 3 dari untuk eselon 2 dan kemudian 35 eselon 3, secara otomatis sebenarnya eselon 4 itu lebih banyak daripada 35. Saya juga tadi melihat dalam tatanan, ya, dalam jawaban gubernur tadi, saya disebutkan dalam lampirannya, sekretaris dewan dari TPA turun ke TBB, tapi jumlah eseloneringnya masih sama. Nah, maka dari itu, ini barangkali tidak ada masalah. Ya. Kita akan membahas kembali nanti pada pada pembahasan tingkat kedua antara DPRD dan pemerintah daerah, termasuk juga kita melaksanakan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Luar Negeri. Contoh hal yang strategis, ya, di mana seluruh fraksi meminta, ya, DPKD ini dipisahkan. Jadi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah ini dipisahkan, satu dinas pendapatan dan satu dinas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan kalian bukan bagaimana potensi pendapatan asli daerah ini bisa ditingkatkan. Pengelolaan keuangan daerah juga demikian. Pengelolaan aset yang begitu banyak, sekarang ini belum bisa kita berdayakan. Ini perlu. Termasuk juga hal-hal yang menyangkut dengan penggabungan antara dinas pertanian dan perkebunan. Tapi juga diadakan satu lagi dinas pangan. Nah, ini menjadi satu problematika juga bagi kita. Tapi yang penting nanti kita lihat secara utuh. Lihat secara utuh, ya, bagaimana organisasi yang diperlukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini tetap dalam tatanan konsep efisien, efektif, dan kaya guna. Kemudian tadi juga catatan menyangkut dengan nagari. Ya, nagari menentukan perlunya biro, ya, bagaimana yang disuarakan beberapa waktu yang lalu dalam rangka menampung, ya, potensi-potensi rantau nagari ini menentukan di satu hal yang kita tetap meminta di dalam SOPD yang akan kita susun ini itu adanya biro yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kita mengharapkan satu seperti ini. Jadi walaupun demikian, ini merupakan jawaban terhadap pandangan umum fraksi. Kita terima dulu, ya, sebagaimana yang paripurna yang sudah kita laksanakan. Tentu pada pembahasan nanti di tingkat kedua akan kita bahas secara utuh. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa disepakati, ya, karena permasalahan aturan, ya, atau undang-undang, ya, yang sebagaimana yang diinformasikan, ya, tentu kita kembali ke Kementerian Dalam Negeri dan juga ke lembaga teknis untuk mempertanyakan ini. Sehingga betul-betul organisasi yang kita butuhkan itu sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Ini sangat penting sekali. Itu masih ada perbedaan berarti Pak antara BPD selain dengan Dirjen Orda, kira-kira bagaimana Pak untuk menentukan yang terbaik? Oh ya, kita dengan kementerian lembaga kita perlu. Karena bagaimanapun ya, dalam penetapan PP 18 itu Kementerian Dalam Negeri kan juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Ya. Kalau seandainya ya, ternyata kendalanya ada di kementerian lembaga, ya kita akan menemui kementerian lembaga. Tapi yang jelas, ya, satuan organisasi perangkat daerah yang akan kita tetapkan itu harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah, kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kemarin saya juga sampaikan juga, ya, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat berikan masukan informasi sehingga kita betul-betul bisa menyusun satuan organisasi perangkat daerah ini sebagaimana yang dibutuhkan oleh daerah dan dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Saya berharap, ya, kita semua termasuk juga kawan-kawan pers tolong memberikan masukan, informasi, sebarkan informasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat juga memberikan tanggapan, ya, terkait dengan SOPD. Intinya kita susun organisasi ini
dalam rangka mewujudkan visi misi dan juga 10 program prioritas Irwan Prayitno Nasional Bid, tapi tetap dalam tatanan konsep efisien, efektif dan juga layanan. Ini barangkali sangat penting. Pak, di tahun-tahun lampau itu pernah ada pemisahan salah satunya Balitbank. Beberapa tahun berjalan akhirnya dibubarkan lagi. Itu kita untuk menghindari kejadian seperti itu bagaimana Pak? Iya, kan jadi kata Adita Sasu, 2 tahun kita jalan dulu, kalau enggak dibubarkan lagi. ya, Itu ini percuma. saya sudah beberapa kali sampaikan. Ya. Sebenarnya Balitbank ini penting. Ya. Tapi mindsetnya selalu dibentuk itu adalah mindset PNS. Ini harus mindsetnya itu mindset seorang inovator, seorang peneliti. Ya. Sehingga selalu diterjemahkan Balitbank itu sulit berkembang. Saya sudah sampaikan beberapa kali kepada kawan-kawan yang menangani Balitbank ini nih di Bapeda. Tolong rubah itu. Kalau perlu bilang gitu tuh kan baju yang digunakan tidak baju PNS umum. Ya, sama kayak polisi itu outfit bilang gitu kan bajunya lain. Ya. Sehingga betul-betul produk yang dihasilkan oleh Balitbank ini bisa digunakan untuk kepentingan perencanaan ya, dan juga penetapan kebijakan bagi pemerintah daerah. Saya sebenarnya seperti pendapat kalau memang setelahnya 2 tahun ke depan kita evaluasi lagi. Tapi harus ada keyakinan bagi pemerintah provinsi bahwa Balitbank itu ya sebagai salah satu badan dengan tipologi C ya bilang gitu tuh kan ya, ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Saya pikir itu sangat penting. Kita lihatlah perkembangannya ya. Intinya kalau masih bilang gitu tuh kan Balitbank dimindsetkan seperti yang kemarin, bukan orang-orang yang inovatif, bukan juga SKPD yang mempunyai satu kemampuan untuk mengimprovasi diri dalam rangka penetapan perencanaan dan kebijakan daerah, tentu Balitbank ini harus nikah lagi. Tapi saya sudah ingatkan kepada orang-orang, ya, walaupun struktural di Bapeda beberapa waktu yang lalu, Balitbank ini ya kita support, tetapi harus mempunyai kemampuan untuk berinovasi, berimprovisasi dalam memberikan perencanaan dan kebijakan bagi pemerintah daerah. Okay. Pak, daerah Sumbar kan bertemu dengan Pak Sumbar. Mungkin ada kebijakan di DPD sendiri termasuk pengurangan kunjungan kerja. Ya, jadi kan gini di APBD ya APBD perubahan. Ya kan, jadi sekarang kan informasi DAU kan mau dikurangi. Ya, dikurangi karena memang likuiditas keuangan Sumatera Barat itu cukup tinggi, di atas 45%. Ya, cukup tinggi sehingga apa begitu kan DAU yang seharusnya diserahkan di tahun 2016 seluruhnya ini sebahagian dialokasikan dalam bentuk surat utang negara, dalam bentuk obligasi. Ya. Perhitungan pengurangannya itu tuh sudah kita perkirakan, ya, karena likuidasi ditambah dengan PAD Sumatera Barat yang boleh dikatakan cukup membaik. Jadi saya ingin sampaikan secara umum bahwa pengurangan DAU itu tidak mempengaruhi program-program strategis yang ada di Sumatera Barat. Kemudian bagaimana pemerintahan daerah, gubernur dan DPRD menyikapi, ya tentu hal-hal yang tidak penting ya kita hilangkan, ya tidak kita anggarkan, termasuk juga barangkali perjalanan dinas bagaimana yang diinformasikan tadi. Ya. Jadi perjalanan dinas ini kita kurangi sehingga memang beban APBD kita itu tuh bilang gitu kan bisa menampung dana yang kita miliki, dan yang sangat penting sekali tentu memang digunakan untuk program-program strategis. Ya, masalah permasalahan infrastruktur, masalah bencana, penanggulangan bencana, termasuk juga peningkatan ya ekonomi dan juga taraf hidup masyarakat. Berapa persen mungkin Pak kan kita potong kita perjalanan dinas Pak? Kalau nilainya kan sedikit Pak ya. Ya kalau pembannya penurunannya kan juga tidak terlalu banyak ya. Dari APBD kita yang nilainya hampir 4,7 triliun. Kita lihatlah ya. Tapi yang jelas perjalanan dinas pasti tetap. Termasuk Kunker Dewan ya Pak? Termasuk Kunker Dewan. Seperti itu. Ya. Siapa? Ya.